Selamat malam Yogyakarta. Wah, luar biasa. Hari ini saya hadir di gedung yang mengingatkan saya lagi kisah perjuangan saya di Yogyakarta, mengawali Tiansi, berjuang bersama Tiansi dan merubah hidup saya bersama Tiansi. Dan hari ini mudah-mudahan sejarah yang pernah saya lewati dulu akan menjadi sejarah Anda 1 tahun 2 tahun ke depan, ya. Baik, perkenalkan, nama saya Teddy Setiawan. Hari ini senang saya hadir di kota Anda, di kota Yogyakarta yang gak asing lagi buat kehidupan saya. Merupakan sebuah kota yang menjadi tinta emas kehidupan saya, Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mengawali dulu kepada Anda tentang sebuah cerita. Ini cerita tentang segerombolan kodok, ya. Jadi ada di satu kota, segerombolan kodok ini lagi masuk musim liburan. Nah, jadi akhirnya beberapa petinggi kodok tadi mengadakan meeting untuk membuat sebuah kegiatan yang mana kegiatan ini bisa mengisi waktu libur dari yang namanya kumpulan kodok tadi, ya. Nah, jadi akhirnya dengan meeting, debat-debat terjadi, akhirnya diambillah satu kesepakatan bagaimana liburan ini kita adakan yang namanya pertandingan manjat menara. Jadi menara itu yang lumayan tinggi, ukuran kodok Bapak Ibu, ya. Jadi lumayan tinggi, akhirnya diadakan perlombaan, siapa yang sampai di puncak akan mendapatkan hadiah yang lumayan besar. Nah, mulailah pendaftaran, pengumuman disebar di kota tersebut. Nah, mulailah daftar beberapa kodok. Ada sekitar ya puluhan kodok lah akhirnya mendaftar untuk bisa naik mengikuti perlombaan tersebut. Nah, kemudian begitu acara berlangsung di hari H, peserta kodok tadi di luar menara itu kan berarti ada penonton, betul nggak? Nah, peserta-peserta tadi mulailah pemanasan. Ada yang kakinya begini, bayangkan kodok ya, mutar-mutar kepala, pemanasan nih, ya. Nah, mulailah untuk melakukan aktivitas yang namanya perlombaan tersebut. Nah, dimulailah. Hitungan 1, 2, 3, puluhan kodok tadi berlomba-lomba. Manjat, naik, ada yang jatuh terguling-guling. Manjat, naik, jatuh lagi terguling-guling. Akhirnya, beberapa belas kodok mengundurkan diri. Yang awalnya mereka pelaku jadi penonton. Wah, kamu pasti bisa, kalau saya udah capek. Berjuang terus. Wah, dia support teman-teman yang di dalam. Akhirnya beberapa belas kodok lagi mengundurkan diri karena udah gak sanggup. Jadi penonton lagi, cuman beda cerita. Yang gerombolan kedua yang keluar ini bukan menjadi penyemangat, malah mereka mengatakan, gua udah coba, kita ini kodok, gak mungkin perlombaan ini bisa kita menangin. Ya udah, kalian di dalam itu saya udah lakukan, kalian keluar aja dari pertandingan tersebut. Tapi ada beberapa 9 kodok ya sisa, berlomba-lomba terus naik. Wah, jatuh, buk jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Tinggallah 2 kodok. Nah, dari 2 kodok tadi, wah sibuk, satu kodok manjat, bak. Akhirnya satu menyerah. Nah, bisa bayangkan, tinggal berapa? Tinggal 1. Jadi yang di luar tadi itu, yang awalnya peserta jadi penonton semua. Teriakannya mereka, kodok goblok, udah semua KO, ngapain kamu lagi tinggal sendiri di sana berjuang? Nah, si kodok tadi ngelihat, Pak, bukannya dia malah berhenti, dia semangat terus. Sampailah akhirnya si kodok tadi di puncak. Wah, kalau pemenang itu kan begini kan? Wah, dia tunjukkan, saya the winner, begitu kan? Akhirnya turunlah kodok tersebut karena dia jadi pemenang. Didatangilah wartawan. Wartawan datang liput. Wah, Mr. Kodok, hebat kamu. Dari puluhan kodok cuman kamu yang berhasil menaklukkan menara tersebut. Anda tahu kodok tersebut bersikap seperti apa? Dia pergi dan dia diam. Langsung wartawan bete, Pak. Ini kodok sombong banget, katanya kan? Nah, ternyata adalah beberapa sentilan bicara mengatakan itu kodok tuli. Jadi ternyata kamu nggak bisa, wah kodok ini udah nggak mungkin kamu. Ini kita nih kodok udah coba semua, kamu nggak. Jadi dia dengar itu kayak motivasi, Pak. Dia pikir sekeliling itu motivasi dia. Semangat dia. Makanya dia cuman bilang, wah cuman saya yang disemangatin. Makanya dia sendiri sisa sampai di puncak. Ya. Maksud dari cerita tersebut, Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau kita mau sukses, memang kita harus tutup telinga. Karena di luaran pertempuran kita itu membuat bagaimana orang yang hari ini yang kita yakini pengen terima mobil, penghasilan puluhan juta, ratusan juta, kita cerita keluar. Orang kan di luaran cengar-cengir, Pak. Nih anak kemarin sore kuliah belum selesai ngomong ratusan juta, ngomongin kapal, ngomongin pesawat. Anda akan dapat apa? Orang akan bilang nih orang aneh, nih orang kayaknya mikirnya terlalu tinggi, betul nggak?
Nah, tutup aja telinga Anda, Pak. Biar nanti panggung kemenangan yang akan tutup mulut mereka. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya tidak akan mencoba mengajari Anda, saya tidak mencoba untuk menggurui Anda, dan hari ini saya sarankan ke Anda, apa yang saya sharingkan kepada Anda semua, nanti Anda konsultasikan lagi ke upline aktif Anda. Karena hari ini saya akan menceritakan apa yang saya bangun dan apa yang membuat bisnis saya sampai di titik ini. Sekali lagi, jangan ambil konsultasi di atas panggung. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini kita berada di perusahaan Tianzi. Perusahaan yang sangat-sangat luar biasa hari ini Bapak Ibu. Anda udah nggak perlu tanyakan lagi tentang track record Tianzi. Bagaimana Tianzi secara global, bagaimana Tianzi secara pertahanannya, udah nggak usah ditanya Pak. Ini perusahaan yang luar biasa. Dan hari ini kita disupport oleh sekolah bisnis yang hari ini terbukti sudah banyak mengubah hidup orang dan membantu orang untuk sukses Bapak Ibu. One Vision. Dan Tianzi dan One Vision hari ini itulah yang hari ini Bapak Ibu akan bawa untuk mencapai kebebasan Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak ada salahnya kita beri tepuk tangan buat Tianzi dan One Vision ya. Nah, Anda berada di kendaraan yang terbaik. Tianzi ini perusahaan yang benar-benar the big perusahaan. Perusahaan besar Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini saya bilang ini bukan hanya perusahaan, bukan hanya bisnis, bukan hanya sebuah kendaraan yang cepat untuk perubahan hidup Anda, tapi ini super cepat Pak. Kita ambil analogi seperti ini. Coba Anda kerja di luaran dengan Anda punya ijazah S1. Paling banter gaji Anda 5 juta, betul? Dengan gaya hidup sekarang paling enak Pak. Kalau Anda hari ini mau nahan-nahan makan, mau nahan beli-beli ini beli itu, dengan gaji 5 juta paling kuat Anda cuma bisa nabung 1 juta, betul nggak? 1 juta kalau Anda tabung 1 tahun itu cuma 12 juta Pak. Kalau dikali 10 tahun 120 juta. Anda mau beli mobil, mungkin hari ini Brio harga 120 juta. 10 tahun mungkin nggak dapat lagi 120 juta. Dan Tianzi Pak, 1 tahun 2 tahun Anda perjuangkan, Anda kerjakan dengan serius. Dengan apa yang hari ini sudah dianjurkan oleh One Vision Pak, Anda dapat mobil gratis senilai 15.000 US dollar. Di luaran orang kerja serius nggak? Serius. Disiplin nggak? Disiplin. Penuh semangat nggak? Nggak peduli waktu. Kenapa nggak kita hajar Tianzi seperti itu Pak? Kenapa? Bukan hanya cepat yang akan terjadi dengan Anda, kehidupan Anda berubah, tapi benar-benar ekstra cepat Pak. Ya oke. Sekarang Anda berada di jalan yang tepat. Kita punya One Vision. Kita punya One Vision yang hari ini sudah ada relnya. Yang ada udah nggak usah neko-neko lagi. Kalau upline Anda bilang PBO ya, udah siap, oke saya ikut. Itu aja Pak. Kenapa? Karena inilah yang menjadi jalannya Anda Pak. Kalau hari ini Anda mungkin menjalankan Tianzi dan tidak mengikuti jalan yang tepat, tidak mengikuti aturan main yang ada di One Vision, percaya dengan saya, bisa sukses? Bisa, tapi butuh waktu yang cukup lama Anda sukses. Terus hari ini mungkin Anda melankolis ya, menganalisa gitu loh. Kenapa saya harus CP? Percaya dengan saya Pak, bisnis ini bukan orang yang menganalisa yang akan menjadi sukses Pak, tapi orang yang hanya melakukan apa yang hari ini disampaikan oleh upline-upline yang sudah membuktikan, dia akan jauh lebih cepat dibandingkan orang yang banyak menganalisa. Jadi hari ini Anda percaya bersama Tianzi, Anda percaya sama One Vision, Anda jalankan aja Pak. 1-2 tahun ke depan tanpa analisa, tanpa Anda harus punya pertimbangan kiri kanan, Anda akan jadi bronze line berikutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, Anda hari ini mau sukses nggak? Tentu otomatis Anda mau sukses, betul? Nah, pilihannya mau sukses cepat atau lama? Cepat. Presentasi, tunggu dulu Ap. Ini pacar saya ngajak makan yang suap-suapan itu loh Ap. Nanti dulu Ap, maaf Ap ya, karena ini juga penting. Pas datang ke pertemuan, mau sukses cepat. Wah cepat. Presentasi, tunggu dulu Ap. Ini dia masalahnya. Kenapa? Pacar saya ini loh. Banyak orang mengatakan bahwasanya bagaimana cara untuk sukses? Kerja harus keras. Wah pokoknya sekeras mungkin. Pertanyaan saya, Anda jalankan Tianzi, presentasi 1 hari 5 kali, presentasi 1 hari 10 kali, sama nggak dengan orang yang hari ini kerja bangunan, yang nyangkul dari pagi sampai sore, yang ngaduk semen pagi sampai sore, dimakan terik panas matahari pagi siang sore? Menurut Anda lebih berat kerja Anda atau kerja mereka? Hah? Nah sekarang saya bilang dengan Anda, sebenarnya untuk sukses di Tianzi ini kan sebenarnya ini aja nih perangnya kan? Kan? Nggak pakai cangkul kan? Nggak ada Anda nempel cangkul di mulut terus kemudian presentasi, betul nggak? Nggak ada loh. Jadi kalau hari ini kita bilang
Kerja kerasnya bukan kayak orang yang di luaran harus kerja lagi pagi sampai malam. Enggak Pak. Tapi Anda bangun kecintaan Anda menceritakan bisnis ini. Betul nggak? Iya kan? Semakin sering iklan sebuah TV dari sebuah produk, maka akan lebih gampang dikenal. Betul? Contoh, kopi kapal. Nggak usah disebutin panjangnya. Tahu kan? Itu kan senior. Kopi senior kan? Ya, yang kapal-kapal itu kan? Nah sekarang, kopi yang bintang iklannya Iwan Fals. Betul? Pendatang baru nggak tuh? Betul? Nah lebih banyak mana? Iklan kapal atau Iwan Fals? Iwan Fals. Cepat dikenal nggak tuh? Cepat. Pendatang baru nggak? Pendatang. Makanya Anda kalau mau sukses di Tiansi seperti itu kerjanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiansi adalah untuk asam urat. Oh nggak butuh asam urat. Oke Pak, makasih Pak. Besok iklan lagi. Datang lagi Pak. Tiansi adalah untuk osteoporosis. Nah ini dia yang saya mau. Wah, masuk iklan Anda kan? Betul nggak? Jadi Anda lakukan. Jadi kalau 3 kali, 4 kali nggak masuk Pak, berarti mungkin ada produk yang nggak kena Pak. Cari yang paling kena Pak. Stroke. Wah, pas Anda datang ngomong stroke kan? Kemarin kan asam urat nggak nyambung kan? Pas stroke, ya saya beli Grab Extract 1. Mantap nggak? Terus kemudian Grab Extract nggak kena, asam urat nggak kena Pak, pembalut yang masuk Pak. Selama ini mungkin dia cari pembalut yang dingin kan? Nah, Bapak pernah tahu nggak pembalut pakai AC? Ada po katanya kan? Istri saya udah nyari lama. Nah iklan Anda masuk nggak? Masuk. Jadi begitu aja Pak kerjakan. Cari Pak, apa produk, kan produk kita banyak betul nggak? Cari celahnya Pak. Pembalut nggak kena Pak, pasta gigi Pak. Pas Anda lihat, oh Pak, gigi Bapak kayaknya bisa lebih kinclong dengan ini Pak. Tian toothpaste, betul nggak? Dia langsung bilang, kemarin lu tawarin asam urat, stroke, dingin, pembalut, nggak kena. Pas pasta gigi, kayaknya boleh gue coba. Wah, masukkan pasta gigi, betul nggak? Kalau pasta gigi pun nggak kena Pak, cari Pak yang kena Pak apa? Matras Pak, ini Pak produknya jelas nyata Pak, Pak, ya kan? Iya ya, kasur saya itu udah pernya nggak main ya kan? Nah, masuk. Jadi cari celah yang membuat Anda bisa diterima dia Pak. Seperti itulah iklan di TV, betul nggak? Iya, jadi nanti saya akan lihatkan kepada Anda apa-apa yang harus Anda bangun biar Anda lebih mencintai bisnis ini dan mengerjakan dengan penuh cinta ya. Oke, baik. Sekarang kita sederhanakan. Yang hari ini kita bilang semua orang mau sukses. Tapi saya katakan Bapak Ibu, sukses yang hari ini ada di Tiansi, kita boleh simpelkan dan kita ambil kesederhanaan. Kita bicara adalah kebiasaan. Jadi hari ini Bapak Ibu harus mulai percaya, yang akan membuat Anda sukses di bisnis ini, mau cepat atau lambat, itu semua tergantung yang namanya habit. Dengan hari ini Anda membangun sebuah kebiasaan, saya yakin Pak, itu yang akan membuat Anda jauh lebih bertumbuh sukses. Sekarang saya tanya, pemain bola basket yang terkenal, apa bedanya dengan Anda? Sama-sama pernah menyentuh bola basket. Bedanya Pak, dia menyentuh mungkin pas Anda tidur dia sentuh, pas Anda makan dia sentuh. Anda pas tidur makan mungkin nyentuhnya itu mungkin tahun depan baru nyentuh basket. Karena kebetulan lewat lapangan bola basket. Kalau dia memang hidup matinya Pak, tidur pun dia peluk basket Pak. Jadi jangan Anda bilang, wah itu udah takdir dia basket. Bukan Pak. Karena dia udah memang ngebola basket itu udah memang benar-benar itu jadi kayak seperti teman dekatnya. Apa kelebihan pemain golf profesional seperti Tiger Woods? Dia itu Pak latihannya Pak ribuan bola yang dia pukul Pak. Setiap hari Anda megang stick aja udah menggigil. Iya kan? Jadi hari ini Anda percaya nggak Pak? Sebuah kesuksesan yang dicapai oleh orang-orang hebat itu karena mereka melakukan yang namanya kebiasaan. Bisa ditangkap Pak? Nah kalau hari ini Anda bicara habit atau kebiasaan Anda sudah tangkap, berarti kalau sukses itu ada habit yang harus dibangun. Saya bilang dengan Anda, sukses itu otomatis. Nih, Anda punya adik, sikat giginya susah nggak waktu kecil? Itu dikejar loh Pak. Wah mulutmu buka, sikat, betul nggak? Ya kan begitu kan? Coba sekarang Anda tumbuh seiring waktu berjalan, Anda tumbuh dewasa. Kita anggap adik kecil kita atau mungkin keponakan Anda itu Anda waktu kecil. Pasti sama Pak, sama di awalnya Pak. Susah sekali kita untuk yang namanya menanamkan kesadaran gigi harus bersih disikat. Tapi sekarang 2 hari Anda nggak sikat gigi bisa nggak? Enggak, Anda udah bangun tidur tuh otomatis aja ambil gosokannya, ambil sikatnya, ambil pastanya, betul? Ya, terus kemudian Anda sikat, Anda nggak mikir kan buat apa saya sikat? Nggak Anda pikir Pak, Anda cuma tahu kalau gua sikat, gua pasti bersih, mulut gua nyaman, betul nggak? Otomatis nggak tuh? Nah, paham maksud saya? Ya kan? Nah sekarang pakai baju Pak, baju kaos dan baju kemeja Pak. Di awal Anda mungkin susah, kan kalau ngeliat adik kecil kita itu kan buka baju susah, betul nggak? Masang bajunya kadang kebalik, betul? Tapi seiring waktu berjalan akhirnya dia mahir dan terbiasa. Sekarang saya tanya,
Di saat Anda pakai baju kemeja, Anda lakukan gerakan yang sama nggak setiap hari? Masukin tangan kanan, masukin tangan kiri, begini sedikit, betul? Masukin kaos dari kepala, ada yang masuknya balikin balik. Oh, pokoknya macam-macam orang punya kebiasaan. Itu dibangun terus nggak? Jadi akhirnya Anda melakukan yang ibaratnya megang baju udah otomatis tangan Anda kerja saja, Pak. Nggak perlu tangan kanan atau tangan kiri, nggak ada, Pak. Udah pegang baju otomatis saja, betul nggak? Nah, itu adalah hal-hal yang hari ini membentuk kita, Pak. Jadi Anda harus percaya bersama Tiansi ada kebiasaan yang perlu Anda bangun. Oke, dengan kebiasaan apa? Sukses itu otomatis. Mau nggak sukses itu otomatis? Berarti nggak perlu analisa, lakukan aja habitnya, pasti Anda otomatis sukses. Betul? Beberapa hal yang harus mulai Anda yakini. Semua orang bisa sukses. Itu dulu. Kok kenapa ya dia ini bisa hebat bawa kendaraannya? Kok Valentino Rossi itu nikungnya bisa cuman hanya 5 cm kepalanya dengan aspal? Kenapa? Karena dia nikungnya itu, Pak, udah latihannya beda dengan Anda, Pak. Mungkin kepalanya kebentur jatuh, Anda nggak ngalamin begitu, betul nggak? Tapi dia lakukan proses itu, akhirnya dia jadi expert dalam tikungan. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu bilang dan yakin semua orang sukses itu adalah kuncinya dia melakukan hal yang membuat dia sukses, dan Anda juga percaya yang hari ini saya nggak mampu dan nggak bisa, kalau saya lakukan kebiasaan yang sama dengan dia lebih banyak, bahkan lebih banyak lagi, saya pasti juga akan bisa mengejar keahlian dia. Nah, jadi makanya hari ini Anda harus percaya semua orang bisa sukses. Yang kedua, dengan kebiasaan Bapak Ibu otomatis akan membuat orang lebih sukses. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu apa kebiasaannya, Anda lakukan aja lebih banyak, Anda lakukan lebih berulang-ulang. Bila perlu Anda lakukan itu lebih dengan jumlah besar, sukses itu akan jauh lebih cepat. Ada 2 rahasia di bisnis ini. 7 langkah 7 kebiasaan. Sering dengar nggak? Pak, sampai pedas telinga saya dengarnya, Pak. PBO sering nggak? Tiap malam sebelum tidur apa yang saya bilang? Go PBO, Go Royal, Go Crown, Go Ambassador. Hampir tiap malam, dan di SMS-nya selalu, kamu lagi apain? Di bawahnya ada Go Ambassador. Nah, ini bukan barang asing lagi, betul? Ini bukan barang asing. Nah, sekarang saya mau bicara dengan Anda. 2 rahasia ini Bapak Ibu Anda pegang erat-erat, dan ini akan menjadi pedoman Anda. Nah, sekarang saya katakan dengan Anda. Nih, kita ilustrasikan. Kita ilustrasikan biar Anda keluar ruangan ini tahu, oh ternyata sesimpel ini sukses di Tiansi. 7 langkah ini Anda perlu ketahui. 7 kebiasaan ini Anda perlu lakukan. Naik motor, tahu kan? Naik motor, sepeda motor. Kalau Anda hari ini beli sepeda motor, nggak ngerti cara bawa motor, yang Anda lakukan pertama apa? Lihat dulu motornya, Pak. Betul nggak? Ya, lihat dulu motornya. Setelah motornya dilihat, apa yang Anda perlu tahu? Mana gas, mana rem, mana kopling, mana starter, mana lampu. Betul nggak? Itu kan perlu Anda ketahui. Ya, kalau naik aja mah gampang. Kalau naik nggak tahu gasnya mana ya juga nggak ngapain naik aja, Pak. Jadi 7 langkah ini seperti komponen dalam sebuah kendaraan. Ini ada, Pak. Pokoknya 1 tahun saya mau bintang 8. 7 langkah apa? Nah, itu dia saya belum tahu. Udah berapa lama Tiansi? 3 bulan, Pak. Loh, yang ngerjain di sini kamu siapa? Upline saya semua, Pak. Oh ya udah, upline kalau punya dolen begitu kubur aja rapi-rapi. Ya, kasih batu nisan. Kan lucu, Pak, naik motor nggak tahu, Pak, ini motor apanya, gasnya mana, remnya mana. Paham nggak saya? Bisa sesederhana itu ya. Jadi 7 langkah ini komponennya. 7 kebiasaan ini, Pak. Boleh Anda sudah naik motor, gasnya mana? Iki loh gasnya. Giginya mana? Iki loh giginya. Remnya mana? Iki loh. Starter mana? Iki loh. Lampu neng di iki loh. Udah tahu semua nih. Masalahnya, Pak, kalau gas ini nggak diapa-apain, bisa berfungsi nggak? Starter, itu starter. Ya kalau starter cuma itu doang, itu starter nggak bisa ngapa-ngapain. Kendaraan nggak hidup kalau nggak di starter. Nggak digerakkan itu nggak bisa berfungsi, betul nggak? Jadi sudah tahu komponennya, langkah berikutnya fungsikan semua komponennya. Nah, sekarang apa yang membuat komponen bisa berjalan? Inilah 7 kebiasaan. Kita sudah ketemu kuncinya yang paling dasar. Intinya sukses adalah habit. Sekarang Tiansi dan One Vision punya nggak? Punya, Pak. Ini dia punya. Ada 7 kebiasaan yang harus kita bangun. Dan ini yang akan menentukan siapa Anda dan keberhasilan Anda di bisnis ini. Terus, PBO iki opo, Pak? PBO iki kalau wes ngerti cara bawa motor, PBO itu mau ke Galleria Mall, atau mau ke Ambaruk Mall Plaza, betul? Atau mau ke kampus. Iki PBO-nya. Iki tujuannya.
Oh Pak, berarti 7 langkah itu komponennya, 7 kebiasaan nih penggeraknya, PBO tujuan saya. Bisa jadi satu kesatuan yang menarik nggak? Oke, sekarang kalau Anda sudah pandai naik motor, yang nentuin kecepatan gasnya 20, 40, 60 sama 100 siapa yang nentuin? Anda. Jadi 7 kebiasaan ini bisa lebih cepat nggak Anda bangun? Bisa. Jadi rekan-rekan semua, kebanyakan orang yang hari ini saya lihat bergabung di TNC di grup saya, mereka ngerti 7 kebiasaan, hafal 7 langkah. Wow, apalagi tidur aja, impian dan sikap. Pakai produk, tidur aja udah begitu. Tapi di nyata hidupnya Pak, hanya sekedar tahu tapi nggak melakukan apapun. Nah, sukses di bisnis ini bukan seberapa banyak Anda tahu, tapi sukses di bisnis ini ditentukan seberapa banyak yang Anda tahu, yang Anda lakukan. Betul nggak? Nah, jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, 2 rahasia ini sebenarnya udah kalau Anda paham, udah nggak usah lagi cari-cari ilmu yang lain. Nggak ada pilihan saya yang meleset. Kalau hari ini di ruangan ini semua punya niat dan punya keyakinan yang 100%, satu ruangan ini tanpa terkecuali pasti akan jadi bintang 8. Ya. Loh Pak, kok ini bisa cepat Pak sampai ke tujuan? Karena gasnya 100 km per jam. Oh kok saya lambat? Karena 20 km per jam. Kan semua tergantung apa? Habit. Betul nggak? Seberapa hebat dia menggerakkan komponen ini, itu habit. 7 langkah. Ini sering Anda lihat di OP. Anda sering presentasi dengan bahasa ini. Anda sering lihat di flip chart, betul? Anda sering lihat di grand home meeting. Anda sudah benar-benar tahu ini. Nah, tapi Bapak Ibu, yang akan membuat ini bergerak semua adalah 7 kebiasaan. Memiliki dream book dan menambah terus daftar nama prospekan Anda. Nah, kan Anda hari ini mau gas 20 km per jam jadi 40 km per jam. Makanya Pak, buat dream booknya itu benar-benar Anda buat yang komponen-komponen yang menjadi dasar yang membuat Anda lebih bergairah setiap saat. Terus kemudian daftar nama Pak. Kalau Anda tahu ini kecepatan 40, 60, 100 km per jam di habit, ya udah Pak, daftar namanya jangan 1 hari 1 orang, 1 bulan kadang 1. Oh nggak usah Pak, 1 hari bila 10 orang. Karena kan kita mau cepat nih, betul nggak? Ya kan komponennya kita udah tahu, cara menggerakkannya kita udah tahu. Nah, Anda hari ini berlomba-lomba aja di sini, Pak. Perbanyak daftar nama. Pas Anda ngelihat kok kenapa dia bisa bintang 6? Karena presentasinya lebih banyak. Oh, berarti daftar nama di grup saya kurang. Berarti banyakin daftar nama di grup saya biar nanti bisa gasnya lebih cepat. Langkah kedua, presentasi 15 kali per bulan. Kalau misalnya Anda bilang, "Oh, ini gas. Yang menentukan kecepatan adalah saya." Ya udah Pak, kalau Anda bilang 15 kali per bulan ini gasnya terlalu kecil Pak, dikencangin Pak jadi 30 kali per bulan. Kencangin lagi 60 kali per bulan bila perlu. Kenapa? Karena kecepatan itu Anda yang ngatur. Kan Pekanbaru, Yogyakarta, Jakarta sama aja Pak. Kerjanya kita ya ini semua 7 kebiasaan. Tapi beda gasnya Pak. Langkah ketiga, konsumsi 3 produk tiap bulan. Wah, kok kayaknya di sana matrasnya oke. Kok di sana kayaknya produk ini oke. Anda nggak pernah pakai pembalut Pak. Kok di sana closing citosannya mantap, Mooncourt-nya hebat. Ya udah Pak, mungkin Anda 3 produk kurang konsumsi citosan dan Mooncourt, Anda konsumsi tambah lagi Pak. Kalau di sana 3 produk, saya 6 produk. Sana 10 produk, saya 13 produk. Ini gasnya, pedalnya Anda yang menentukan. Tarikannya, tekanannya Anda yang menentukan. Oke, terus kemudian apa lagi? Melayani pelanggan. Kok bisa dia 1000 PV ya? Sedangkan saya itu paling kuat 500 PV tiap bulan. Berarti gasnya kurang Pak. Tambah lagi Pak, pelanggannya dicari lagi. Mana teman punya teman kena stroke, datangi Pak. Stroke sembuh, stroke ini tanya lagi, punya keluarga lagi nggak yang kena stroke? Ada Pak, serang lagi ke sana. Pedalnya terus Anda tekan. Jadi kan intinya ini kita bicara percepatan. Kalau rahasianya kita udah tahu nih. Tinggal bagaimana pengulangan yang kita bangun. Nah, terus kemudian apa lagi? Membaca buku positif 15 menit per hari. Anda ngelihat kok orang ini leadershipnya bagus, bertumbuh berkembangnya lebih bagus. Kesikap dia dengan downline, cara dia merangkul, cara dia membina downline lebih hebat. Nah, ternyata rahasianya dia 7 kebiasaan. Baca buku yang rutin. Dia 15 menit per hari Pak, Anda hajar Pak. Boleh 15 menit per kali baca buku, tapi sekali dalam 1 hari itu bacanya sampai 4-5 kali. 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Anda 60 kali, 60 menit. 60 menit pastikan kapasitas otaknya beda tuh Pak. Ya kan, karena apa? Kekencangan manusia di saat dia menggali ilmu dan dia semakin sering untuk melihat hal-hal yang bisa membuka pikiran dia. Kan otak ini ibaratnya parasut. Makin dibuka, dikembangkan dia semakin bekerjanya lebih bagus. Manfaatnya dan hal-hal yang positif itu lebih bagus ya. Nah, saya bilang dengan Anda,
Kalau mereka di sana mungkin baca bukunya kuat, Anda yang hari ini sadar bahwasanya Anda mungkin kurang dalam segi pengembangan diri di grup Anda Pak dibuat baca bukunya lebih militan. Bisnis ini bukan hanya bagaimana cordyceps dan kalsiumnya yang pindah kepada konsumen atau distributor atau ke prospekan Anda, tapi bagaimana distributor yang akan memindahkan produk ini berkembang dulu Pak. Karena dengan berkembang, pindah-pindah barang produk itu bisa kita closing, itu semua tergantung dari SDM kita. Makanya grup yang besar bertumbuh lebih bagus, bertumbuh lebih hebat itu karena SDM-nya pasti hebat. Ya. Nah, terus mendengarkan netpi. Ya, Anda ngelihat kok kenapa grup saya ini ada yang bagus, ada yang tidak. Anda tinggal cek aja kualitas dengar kaset netpi-nya, Pak. Kenapa? Karena ini bisa jadi pengukur kekuatan. Kenapa hari ini di sini auranya positif, di sini auranya negatif? Kok kenapa di sini lebih kencang? Kok kenapa ini lebih lambat? Nggak ada yang lain, Pak. Berarti manusianya yang nggak berkembang. Bayangkan, Pak, 7 kebiasaan ini sudah mencakup bukan hanya bagaimana Anda bisa punya omset, bagaimana grup Anda berkembang, tapi secara manusia, Pak. Kalau 7 kebiasaan ini tertanam bagus di grup Anda, Pak, seiring bisnis berkembang, manusianya berkembang. Luar biasa 7 kebiasaan ini. Anda nggak perlu lagi pusing-pusing, Pak. Di saat donen Anda sudah siap melakukan 7 kebiasaan dan dia kerjakan lebih banyak 7 kebiasaan ini, Anda sudah menemukan orang yang tepat bekerja sama dengan Anda. Ya. Nah, mendengarkan kaset setiap hari ini menjadi habit. Sebelum dia keluar, sebelum dia pas dia pulang dia dengar, sebelum dia tidur dia dengar. Wah, ini kalau grup Anda maniak hal seperti itu, Pak, itu akan beda ketemu dia, Pak. Di saat Anda ketemu dia, Pak, hal-hal yang baru dan hal yang lebih bagus yang akan keluar dari mulutnya. Gila, Pak, ya, kaset Bu Devi kemarin itu. Wah, saya dengar, waduh, benar-benar gak ada apa-apanya perjuangan saya. Hari ini saya bayar harganya lebih banyak up. Hal begitu Anda ketemukan nanti dengan Lolen yang sering baca buku dengan dengar kaset. Tapi kalau baca buku kurang, dengar kaset kurang, Pak, setiap ketemu muka dia bete duluan kita, Pak. Duh, up, kenapa up ya? Up, kenapa begini up? Oh, semua akan keluar dari mulut dia itu hal-hal yang nggak benar, Pak. Kenapa? Parasutnya ketutup, Pak. Ibaratnya terjun payung itu parasutnya nggak kebuka-buka, betul nggak? Iya kan? Wah, apa ini? Apa yang terjadi? Betul? Tapi kalau parasutnya udah kebuka, dia santai, dia nikmati pemandangan, betul nggak? Nah, Anda bisa bayangkan, ini yang harus benar-benar kita bangun dan kita tekan gasnya lebih cepat. Terus kemudian apa lagi? Hadir di setiap pertemuan One Vision dan pertemuan yang direkomendasikan oleh upline Crown Anda menjadi good team player. Nah, menjadi good team player ini langkah ke-7, edifikasi, konsultasi, no cross lining. Anda perbagus edifikasi di grup, Anda perbagus konsultasi di grup, Anda perbagus no cross lining antara cross line satu dengan yang lain. Anda jaga yang namanya hubungan baik boleh, tapi untuk masalah bisnis keep, simpan. Tidak boleh Anda umbar-umbar bisnis Anda. Apalagi cerita tentang upline Anda. Itu nggak perlu. 7 kebiasaan ini saya yakin bukan 1-2 kali upline Anda bicara, betul nggak? Tapi berulang kali upline sudah bicara dengan Anda. Sekarang saya bilang dengan Anda, Bapak Ibu, Anda hari ini mau sukses di Tiansi. Kita sudah kasih tahu Anda apa yang menjadi 7 kebiasaan, apa yang menjadi kebiasaan yang bisa membuat Anda sukses. Kalau Anda hari ini mau sukses di Tiansi, mau nggak mau Anda harus lakukan nggak? Mampu nggak mampu Anda harus lakukan nggak? Karena Anda sudah memilih bisnis ini, Pak. Anda sudah memilih Tiansi untuk Anda jadikan kendaraan yang bisa merubah hidup Anda. Yang awalnya Anda bukan penyanyi yang hebat, tapi di saat Anda punya keinginan bisa menjadi seorang penyanyi yang hebat, Anda harus melatih vokal Anda, betul? Di saat Anda hari ini tidak mengerti cara membawa bola, cara menggunakan bola, bagaimana teknik bermain bola, tapi di saat Anda punya keinginan menjadi pemain bola yang hebat, mau nggak mau Anda harus mulai terjun untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan orang yang hebat menjadi pemain bola. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, jangan menjadi satu hal yang sia-sia dari keputusan yang Bapak Ibu ambil. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak mau benar-benar punya kepercayaan, kebiasaan yang hari ini yang ada di Tiansi dan One Vision, kalau hari ini Anda masih melakukannya separuh-separuh, saya katakan dengan Anda, kecepatan itu Anda yang menentukan. Kalau hari ini semakin lama sukses Anda juga yang merasakan. Tapi kalau semakin cepat sukses Anda juga yang menikmati. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kalau hari ini kita ambil sebuah perbandingan, kalau sukses itu bisa cepat, atau mungkin hari ini sukses itu terlalu lama, menurut Anda Bapak Ibu, mana yang lebih untung, cepat atau lama? Cepat. Untung di waktu, untung di tenaga, minimal yang ngina itu udah nggak panjang-panjang mulutnya. Kan itu yang paling nggak enak. Udah berapa tahun di Tiansi? 2 tahun. Bintang berapa lo? 6. Hampir apa? Hampir mau punah, Pak. Kenapa? Belum terima Scoopy, keluar negeri belum pernah, bonus kadang ada, kadang dipotong. Itu gemesin nggak, Pak?
Kita mau jewer telinganya, nggak mungkin Pak. Memang salah di Anda kok. Maunya kalau Anda bilang, udah berapa lama di Tiansi? 2 tahun. Udah apa? Ibu saya udah haji. Kemarin saya beli rumah 1 miliar. Weh, orang gimana? Lu sukses ya? Oh ya udah, nanti kita ngobrol lagi. Udah keder duluan Pak. Tapi kalau dia bilang, lu udah gimana di Tiansi? Udah 2 tahun. Lu dapat apa? Ya lagi proses. Tahu langsung dia bilang apa? Kan lu udah gua bilang, lu ngapain di Tiansi? Oh, diceramain Anda Pak. Tapi kalau dengan gagahnya Anda ngomong, kemarin nama saya baru diumumkan penerima mobil niaga. Ini besok saya mau ke Perancis. Pak, terlalu banyak Anda ngomong Pak. Dia pun jadinya mikir, salah nanya gua nih. Ya udah keder duluan Pak. Jadi kan hari ini kalau kita bicara tentang sebuah percepatan kesuksesan, kan kita yang lebih banyak untungnya, betul nggak? Ya kan, hari ini kalau Anda mungkin hanya cerita-cerita, nggak terlalu berat Pak. Yang berat itu kan memang di saat kita mendengarkan cibiran-cibiran di luar. Wah katanya Tiansi besok bisa langsung kaya. Mana muka lu, boy Pak, muka kita pun dibawa-bawa Pak. Gaya lu, boy, sampai semua yang nggak penting itu disebutnya Pak. Rambut lu, rambut pun ikut, padahal nggak ada dosa Pak. Yang ngomong mulut, rambut yang kena. Itu tuh gara-gara Anda terlalu lama, betul nggak? Nah jadi sekarang kalau hari ini kita mau cepat, apa yang harus ditekan lebih kencang? 7 kebiasaannya. Ini yang dikebutin. Di saat Anda hari ini mengetahui komponen, ibaratnya naik motor, Anda naik motor, Anda tahu gas, mana rem, mana ini. Di saat mau latihan Pak, itu sadar semua nggak otak Anda bekerja? Oke, kata guru saya, starter dulu kan? Hidupin dulu, kan? Oke, apa dulu yang dimasukin nih? Gigi. Oh ya, kopling, boleh kopling. Terus setelah kopling apa? Gigi, tek, gas. Kopling, gigi, tak, begitu kan? Semua sadar Pak. Inul mau ngebor di sebelah pun Pak, mau yang lewat Syahrini Pak, Anda tetap fokus Pak. Betul kan waktu latihan kan begitu, betul nggak? Mau telepon pacar Anda di kantong berdering 20 kali Pak, Anda tetap fokus Pak. Nanti dulu kalau gua salah, nggak tahu mana gas mana rem, betul nggak? Iya kan? Begitu nggak kalau latihan? Terus ada jatuh-jatuhnya nggak? Jatuh. Sekarang Pak, beli rokok sana. Oh ya, ini kunci. Anda ambil kunci kan? Udah Pak, Anda nggak perlu mikir gas mana rem, Anda masukin giginya, starter, kemudian SMS masuk, angka, betul nggak? Syahrini lewat, betul? Betul nggak? Semua jadi serba otomatis nggak? Udah nggak perlu lagi mikir gas mana, rem mana, kopling mana. Udah otak kita ini udah otomatis semua Pak. Nikmat nggak kalau di bisnis ini begitu? Ketemu orang, Tiansi adalah Bapak hari ini, oh kayaknya kaki Bapak ini osteoporosis, asam urat. Langsung Pak, otomatis aja mulut kita. Enak tuh kalau begitu, betul nggak? Ya, jadi nggak lagi ada perasaan begini Pak. Kenapa dia harus tolak saya? Nggak ada Pak. Nggak ada pikiran begitu, nggak ada. Iya kan? Kenapa? Di saat Anda cerita dia nggak bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Oh Pak ini Pak, otomatis semua Pak. Berjalan otomatis, remote-nya sudah ada di bawah sadar Anda. Sederhana gak sih sukses di Tiansi? Sederhana banget Pak. Makanya terlalu melo. Bisnis ini terlalu sulit Pak. Apanya yang sulit nak? Lebay banget gak kayak gitu? Hah? Iya kan? Nah sekarang kalau Anda sudah bawah sadar, semua sudah otomatis. Ya ke pasar, Anda tinggal gas ke pasar, betul gak? Oh iya ke mall, butuh berapa menit? Wah kayaknya kita kalau nggak setengah jam ini, nanti kalau kamu terlambat sini nanti saya tinggalin. Oh iya setengah jam. Anda akan tahu apa? Bukan hanya ngegas, tapi Anda tahu kecepatan gasnya harus berapa, biar Anda cepat sampai ke tujuan, betul? Nah jadi hari ini Pak, otak kita ini begitu luar biasa. Kalau hari ini Anda sudah memerintah otak Anda, oh ya udah berarti saya nggak perlu lagi neko-neko, saya nggak perlu lagi menganalisa, lakukan aja. 7 kebiasaan saya lakukan konsisten, lakukan terus. Saya yakin sukses itu otomatis. Udah Pak, ya selesai. Nah, kita lihat mengetahui versus melakukan. Apa yang perlu diketahui Pak? 7 langkah. Apa yang perlu dilakukan? 7 kebiasaan. Ini ditekan aja gasnya segila mungkin. Seberapa banyak, seberapa Anda mau. Tergantung Anda semua. Gas itu di tangan Anda. Anda akan punya omset user karena kebiasaan Anda mengkonsumsi produk dan melayani pelanggannya lebih banyak. Otomatis user akan lebih banyak. Anda lakukan yang namanya konsumsi produk, Anda layani pelanggan, otomatis Bapak Ibu, dia mungkin nggak bergabung, dia hanya mungkin sebagai pemakai produk. Anda di sini dapat menjual.
Betul? Anda tekan lagi 7 kebiasaan, lakukan lebih banyak, berkembang, bertumbuh sebagai SDM yang bagus, otomatis networkernya jalan. Betul? Karena di sini ada yang namanya presentasi. Pak, tapi saya ini kurang pede. Di sini ada baca buku. Pak, tapi saya ditolak. Di sini ada netpi. Yang akan menceritakan kepada Anda, penolakan itu adalah hal yang wajar. Jadi lakukan aja terus dan jangan pernah berhenti lakukan 7 kebiasaan. 3 ini otomatis akan terjadi. Udah paling enak nggak ini? Enak banget loh. Udah dikasih tahu resepnya, 7 kebiasaannya, tinggal Anda hari ini mau nggak melakukan lebih banyak. Cuman itu aja kuncinya. Kan tadi kayak naik motor kan, awalnya Anda latihan, semua sadar. Semua sadar gas mana, rem mana, awal nih Pak, awal. Tapi berlatih berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, udah semuanya nggak sadar Anda sudah kerjakan otomatis. Nah, boleh saya bilang dengan Anda hari ini, Anda lagi masuki dunia baru, dunia Tianxi, tapi Tianxi sudah menyediakan hari ini peta buat Anda, apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda ketahui, di mana tujuan Anda, Tianxi sudah kasih semua, One Vision sudah sediakan semua. Dan Tianxi semuanya akan bicara waktu kapan menyerahkan itu kepada Anda, hak-hak Anda. Tinggal tergantung Anda mau menjemputnya. Nah, kita bisa ambil Bapak Ibu, hari ini Anda lakukanlah latihan. Mungkin di awal cerita dengan orang agak terlalu sulit, betul? Nah, latih aja terus. Anggap latihan ini adalah bapaknya, pengulangan ini adalah ibunya. Jadi Anda lakukan latihan, bapaknya ada, diulang-ulang berarti ibunya ada, lakukan terus menerus Pak. Otomatis Pak ini akan jadi kebiasaan. Ingat, di kunci kebiasaan ini ada apa? Sukses. Jadi hari ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana ini dilahirkan Pak. Makanya temukan bapak sama ibunya. Kan begitu ceritanya, betul? Latihan ini bapaknya, ibu ini adalah pengulangannya. Dikawinkan terus Pak, lahirlah habit. Habit ini dibaliknya ada kesuksesan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita belajar, learn. Ya, habit itu bisa dibentuk 30 hari di awal dengan benar-benar Anda lakukan untuk mungkin mengalahkan diri sendiri, mengalangi rasa takut, mengalahkan rasa malu, betul nggak? Nah itu 30 hari aja Pak, minimal sebelum Anda hari ini menjadi seorang ahli. Nah, learn, belajar, praktis, lakukan. Repetisi, pengulangan, betul? Setelah Anda belajar, Anda cari bapaknya, Anda cari ibunya. Lahirlah yang namanya habit. Kunci habit ini Bapak Ibu, kalau udah ketemu berarti di sini ada sukses. Di sini Bapak Ibu, kalau Anda sudah latih selama 30 hari Bapak Ibu, semua akan tidak sadar dan Anda otomatis bisa secara bawah sadar. Jadi tidak sadar otomatis bisa. Jadi kalau habit ini Anda terus lakukan dan diulang-ulang, Anda terus melakukan ini lebih banyak, tidak sadar otomatis bisa. Sama kayak tadi, Anda dikasih kunci, Anda udah masukin kuncinya ke starter, Anda udah nggak perintah lagi otak mana gas, mana rem, mana kopling, itu tangan udah main semua. Itu udah otomatis saja, betul? Ya kan? Karena Anda sudah ahli Pak di kendaraan tersebut, begitu ada mungkin, bayangkan Pak, dengan kecepatan 100 bisa begitu Pak. Terus kemudian ada SMS masuk. Datang ke OP ya. Wah, sempat balas Pak. Iya, saya datang buat 30 orang. Saking udah biasanya Pak. Dia tahu tuh motor kapan menabrak Anda, udah tahu tuh. Oh ya, sen ya. Coba kalau lagi latihan motor, Anda bawa penumpang, Anda bawa goncengan, dia ngajak ngomong, Anda bilang, "Tunggu dulu, gua ngomong masih serius nih, betul nggak?" Tapi kalau sekarang, itu udah otomatis semua Pak, betul nggak? Iya kan? Nah hari ini yang perlu kita sadari dan ini yang harus kita miliki Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah kalau 30 hari Anda sudah berhasil, lanjut 90 hari, lanjut jadi 350 hari. Ini akan menjadi Anda lebih expert dan Anda tidak sadar Anda sudah sampai di titik yang akan mengantarkan Anda jadi pemenang di bisnis ini. Ya. Nah, setelah tadi rahasia pertama kita bongkar, sekarang kita bongkar rahasia kedua. Rahasia kedua apa? PBO. Sebenarnya PBO-nya udah nggak usah dipikirkan Pak. Karena apa? Karena Anda sudah pegang kendaraannya, tinggal menentukan berapa kecepatannya, betul nggak? Kan sudah bisa naik motor, lu tinggal suruh gua kemana? Perangkat, Malioboro, ayo, perang Tritis, siapa takut? Kali orang boleh juga. Iya kan, intinya kalau udah ahli, udah biasa dan udah expert, tinggal tujuannya aja ditentuin Pak. Nah, PBO menyediakan apa?
CP, Royal, Crown, Ambassador, Majesty. Nah, ini yang perlu kita bangun karena inilah yang nanti akan menjadi pondasi aset Anda. Dan ini akan menjadi duplikasi yang akan menentukan berapa banyak Anda diduplikasi oleh grup Anda. Nah, sekarang kita lihat. Perlu Anda hari ini mengejar PBO. Dan hari ini duplikasikan PBO tersebut. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Anda hari ini harus menentukan arah Anda dulu sebagai seorang CP. CP ini Bapak Ibu menjadi landasan dasar untuk menduplikasikan diri Anda. Anda harus dulu mencapainya dan tahu cara sampai di sana. Lu datang ke Parangtritis ya, Anda belum nyampe. Terus teman Anda nanya, lewat mana? Itu dia, gue juga belum nyampe ke sana. Terus gimana ketemunya? Bingung nggak downline Anda Pak? Kalau begitu cara nunjukinnya. Tapi yang benar apa? Sampai dulu Anda ke Parangtritis, telepon downline. Ke Parangtritis ya, nanti lu lewat sini, lewat sono, lewat sini. Nanti kalau ada lampu merah lu lurus aja. Enak tuh, betul nggak? Nah, jadi hari ini memang kalau misalnya hari ini bicara duplikasi, kita dulu Pak yang harus menjadi mesin duplikasi, CP. Nah, sekarang CP itu apa? Core Producer itu adalah bintang 3. Penuhi PPV, terdaftar NetP, Producer 1000. Nah, ini harus Anda jadikan goals Anda pertama. Nah, Anda mungkin bisa pakai produk 200 PV. Sederhana nggak? Sederhana. Kalau Anda bingung-bingung gimana Pak caranya saya bisa produser 1000 atau punya omset 1000 PV? Pakai dulu produknya. Oke? Nah, tekan dulu di produk. Maksudnya gas dulu produk ini. Setelah digas produknya, langkah berikutnya apa? Di 7 kebiasaan, layani pelanggan. Nah, Anda jualan. Apa yang Anda jual? Yang Anda pakai. Bagus ini. Apanya? Nggak tahu juga saya. Bagus aja pokoknya. Lu udah pakai belum? Lu harus pakai. Kenapa? Kalau enggak nanti gua nggak bisa nambah-nambah omset jualan. Nggak bisa begitu Pak. Ya, jadi apa yang Anda promosi dan jual adalah yang Anda pakai. Yang Ziti top. Gitu aja Pak. Bila perlu bawa yang Ziti kan. Nenggak apa. Bila perlu kalau nggak dengar nenggaknya Pak, Anda situ wah pura-pura jatuh botolnya. Atau kalau misalnya gelas Pak, pecahin gelasnya Pak. Oh sorry. Saking hebatnya Jang Ziti. Wah jatuh gelas aja hebat Jang Ziti Pak. Iya kan. Nah jadi Anda hari ini gampang menjual apa yang Anda pakai. Pak saya udah coba Grab, saya udah coba Citosan, saya pakai Mooncode. Salah satunya matras Pak. Apa nggak omsetnya puluhan juta Pak? Kenapa? Karena dia menduplikasikan apa yang dia pakai. Lebih gampang nggak? Tapi kan saya belum stroke Pak. Apa saya harus stroke dulu? Enggak. Maksud saya dikencengin pakai produknya. Kan nggak mesti harus Anda pakai yang stroke. Anda mungkin pakai. Oh selama ini Citosan. Oh besok pakai lagi deh apa? Mooncode, pakai Renu, pakai apa lagi? Ya pakai semuanya. Nah kemudian cerita. Kenapa? Semakin banyak yang Anda pakai, semakin banyak gas yang Anda keluarkan. Kan ibaratnya itu kan? Oh saya udah pakai Jang Ziti. Citosan juga. Mooncode Pak, Grab, Renu Pak, semua. Terus akhirnya yang prospek Anda bilang gua beli semua aja deh. Kan begitu. Kan lebih keluar dari hati Pak. Iya betul. Rasakan aroma mulut saya Pak. Tien toothpaste. Wah. Ya. Itu penutup, itu omset penutup ya. Nah. Karena Bapak sudah memilih kesehatan luar biasa. Tien toothpaste. Wah, itu saya belum beli. Saya beli juga. Wah, tambah lagi gasnya Pak ya. Oke, baik ya. Jadi Anda paham ya. Anda pakai, tapi apa yang Anda ceritakan, usahakan apa yang Anda pakai. Nah, kemudian sponsoring. Kan biasanya ada orang yang begini. Begitu Anda tawarkan produknya, dia bilang, wah kemahalan. Kalau Bapak mau murah jadi member. Nah kenapa produknya agak mahal Pak? Karena Bapak belum member, makanya mahal 15%. Tapi kalau Bapak member, diskon 15%. Jadilah dia Anda sponsoring. Tapi ada juga orang Pak, begitu Anda ceritakan bisnis, Anda ceritakan tentang konsep usahanya, dia bilang, oh ya kenapa enggak saya hari ini pakai Tiansi? Karena saya butuh kesehatan. Dan hari ini saya mau serius jalankan asetnya. Nah jadi sponsoring ini banyak jenisnya. Ada yang Anda sponsori hanya pakai produk, ada kan? Dia mau hanya dapat diskon. Nah, dia mungkin hanya member tok, tapi dia cuma pakai produk. Tapi ada juga orang dia member, tapi dia bukan hanya pakai produk, dia jalankan bisnis. Jadi kalau sponsor ini macam-macam. Ada yang pakai aja, ada yang benar-benar serius, ada yang aktif, ada yang pasif. Tapi Anda bisa sederhana nggak Pak melihat ini Pak? Kuncinya di mana nih? 7 kebiasaan. Jadi kalau 7 kebiasaan jalan, ini jalan semua nggak Pak? Ini jalan otomatis Pak.
Jadi kalau Anda ketemu downline nggak ada omset Pak, udah Pak, tutup mulut dia nggak pakai produk. Betul nggak? Susah saya Pak untuk PS saja susah Pak. Lu pakai pasta gigi? Enggak, pakai P sama T itu yang di rumah. Yang P awalnya T akhirnya gitu loh. Terus mau apa? Mau sukses? Maunya itu nggak kalah dengan singa ngaung ya Pak. Mau. Pakai produk, itu dia belum. Mau sukses? Mau, cepat. Kalau bisa besok saya pengen bahagiakan mama saya. Ngomongnya Pak udah mantep Pak. 7 kebiasaan. Nanti dulu Pak. Kan nyapain aja Pak, betul nggak? Keinginan seolah-olah mau, begitu dibina Pak nggak menunjukkan yang sinyal yang bagus Pak. Jadi begitu dia menunjukkan sikap dia yang nggak mau bekerja sama, rasanya mau dibinasakan gitu. Ada nggak di sini yang seperti itu Pak? Di sini loh. Nggak tahu. Akhirnya rumah dicabut yang P sama T tadi Pak. Langsung ganti Tian toothpaste. Kemana-mana Pak dengan yang angkringan jualan Pak. Tian toothpaste. Mas, lu ngapain Mas pulang dari Viola begitu? Pokoknya Pak, luar biasa. Oke, ini jadinya CP. Berikutnya, tekan gasnya lebih banyak. Produknya tadi cuma 2 ditekan, tekan sampai 5 Pak. Nah, bisa nggak tekan sampai 500 PV? Berarti Anda pakai kalsium, Anda pakai Mooncort. Atau Anda pakai kalsium, Anda pakai Renew. Betul? Anda pakai kalsium, Anda pakai Citosan. Kan gampang, betul kan? Nah, yang tadi itu anggaplah Anda cuma pakai 2T. Atau Anda pakai kalsium to aja. Nah, jadi yang Anda cerita kalsium. Lihat orang jalannya begini. Oh, kalsium itu Pak. Saya dulu Pak. Wah. Kan kita cerita Pak. Kelingking saya sakit Pak. Kelingking Pak. Tapi Anda kalau ngeliat orang begini kan. Kelingking saya aja sembuh apalagi Bapak yang begini. Kan? Karena udah pakai Pak, makanya pede gitu kan. Tapi kalau nggak pakai itu pedenya kurang ya. Nah ini Pak ditambah Pak. Awalnya tadi kalsium tambah Mooncort. Yang tadi awalnya Anda mungkin pede ngomong kalsium Pak. Ini pede ngomong Mooncort Pak. Pas Anda ketemu orang, wah kayaknya stamina turun tuh. Mooncort. Wah. Bisa menjaga 5 organ tubuh. Jantung, paru-paru, hati, ginjal dan limpa. Saya ngeliat Bapak ini kayaknya ngerokoknya kuat. Mooncort solusinya Pak. Wah. Ngomongnya udah beda kan? Saya ini perokok kuat juga Pak. Mooncort ini saya pakai Pak. Rasanya gimana? Saya pekerja keras juga Pak. Kemana-mana saya naik motor kemana-mana Pak. Tapi rasa capek hilang karena Mooncort. Wah, kan begitu kan, menceritakan apa yang kita pakai lebih enak, betul nggak? Nah, tekan gasnya. Kemudian akhirnya apa? Nah, Anda bisalah menjual hal yang sama, betul? Terus kemudian hari ini Bapak Ibu, Anda mungkin bisa sponsori orang. Mungkin sampai nilainya 2000 PV. Karena kan hari ini banyak orang yang akan bergabung mungkin dengan mengambil keuntungan sebagai harga distributor. Atau mungkin mereka bergabung, dia berpikir, kenapa enggak hari ini saya join Tiansi, sekalian saya bangun asetnya. Ya udah, saya 2000 PV. Ini akibat dari mana semua nih? 7 kebiasaan. Kenapa dia bisa? Kenapa Anda nggak bisa? Bedanya cuma satu, tekan kebiasaannya beda. Simpel dah. Kok kenapa dia hebat ngomong di depan, kok saya ini ngomong aja nggak hebat? Berarti presentasi kamu kurang. Kok kenapa dia ini gampang closing orang? Kok saya ini susah banget? Berarti manusianya nggak berkembang. Anda yang nggak berkembang, dia gampang karena dia berkembang, betul nggak? Kalau hari ini Anda mau melakukan sesuatu lebih hebat dari orang lain, pasti Anda akan belajar dan berlatih lebih hebat, betul? Persaingan juara 1, juara 2, juara 3 di kelas Pak, itu mungkin persaingannya tipis. Tapi tingkat pengulangan dan latihannya itu pasti beda. Betul nggak? Kan pelari nomor 1 dan pelari nomor 2, bedanya di mana? Langkah yang hari ini dia ambil untuk mencapai garis finish agak lebih sedikit dari pelari nomor 2. Kenapa dia bisa? Kenapa Anda nggak bisa? Berarti intinya 7 kebiasaannya yang kurang. Selesai, kejar 7 kebiasaan Anda Pak. Nah, Anda akan lebih gampang mencapai royal, betul? Karena apa? Anda sudah bisa jadi seorang CP. Untuk menduplikasikan apa yang Anda udah bisa, itu lebih gampang. Oh, kamu ini kurang ini pakai produknya, makanya susah jual produknya. Kamu ini hari ini pelanggannya sedikit, kamu harus tambah lagi. Dari mana? Kan kemarin kamu punya pelanggan. Pelanggannya itu tadi, cari lagi referensi namanya. Siapa lagi yang bisa jadi pelanggan? Bisa kan begitu? Nah, jadi intinya Anda cari celah gimana caranya 7 kebiasaan Anda itu lebih banyak. Jangan mentok, Pak. Nah, terus kemudian royal Anda akan capai gampang. Royal ini kalau misalnya sudah terbiasa dan Anda sudah bisa mencapainya, duplikasi royal ke grup itu lebih gampang. Anda akan jadi step crown. Step berikutnya, ambassador.
Ini udah otomatis saja sebenarnya. Saya udah nggak usah ngomong jungkir balik tentang ini. Sebenarnya udah otomatis saja. Anda mau apa sekarang? Mau CP? Mau Royal? Tinggal pedalnya aja yang Anda pilih, yang mau cepat atau yang lambat. 20 km per jam, 40, 60, 100. Siapa yang punya urusan? Anda semua. Jadi hari ini tidak ada, Pak. Oh, di sana Bandung hebat karena apa? Karena di situ banyak penerima reward. Bukan itu urusannya. Pedal di sana untuk nekan gasnya, untuk geber gasnya itu lebih kebut di sana dibandingkan kita, betul nggak? Saya dulu berpikir ya, kok kenapa ada orang Majesty di Jakarta, di Bandung Majesty? Kok di Pekanbaru nggak bisa? Oh, pedalnya aja gue tekan, gasnya aja gue geber. Kok ada orang Silver Line, Gold Line cepat? Saya bilang, pedalnya aja saya pegang. Wah, ini pedalnya 3 bulan lagi nih Pak menentukan saya Gold Line atau enggak. Ya, enggak, saya bukan bermaksud hari ini bicara dengan Anda tentang hari ini bagaimana sebuah kehebatan. Tidak. Tapi intinya yang membuat itu akan jadi sama di titik akan pencapaian yang Anda inginkan, itu tergantung 7 kebiasaan yang Anda bangun. Ingin tahu aset Anda yang sebenarnya, semua tergantung di mana? 7 kebiasaan, PBO, dan 7 langkah. Terus kemudian, hari ini kita lihat. Anda cari uang, paradigma umum, atau Anda bangun aset, paradigma sukses. Tergantung apa? Tergantung tadi bagaimana Anda membangun PBO, dan semuanya tergantung dari 7 langkah dan 7 kebiasaan. 7 langkah dan 7 kebiasaan adalah pergerakan. Anda tahu komponennya, Anda tahu cara menggunakannya, inilah pergerakan, betul? Nah, tinggal Anda tentukan aja pergerakannya mau kemana. PBO jadi arahnya. Terus kemudian apa lagi? Mau aset yang menghasilkan 40 juta per bulan dan terus menerus meningkat hanya dengan produser 1000 plus net B. Ini yang diduplikasikan. Terus kemudian apa lagi? Mau jalan-jalan ke luar negeri tanpa khawatir tembus atau tidak? Ini kuncinya. Produser 1000 plus net B. Terus kemudian apa lagi? Lakukan 7 langkah. Lakukan 7 kebiasaan dengan PBO sebagai arahnya. Selamat. Bisnis Anda lagi dalam jalan yang benar. Tinggal tunggu kapan Anda menuai. Ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini tidak akan ada satu hal yang gampang dicapai. Tidak ada satu pencapaian besar yang akan bisa kita raih tanpa ada yang namanya konsistensi. Konsistensi adalah alasan kenapa air bisa mengalahkan batu. Anda sudah tahu 7 kebiasaan? Betul? Anda sudah tahu intinya bisnis Anda mau kemana dan secepat apa di mana? 7 kebiasaan. Apalagi Pak, tinggal Anda konsisten lakukan lebih banyak, lakukan lebih banyak. Nah, Bapak Ibu, otak atau akal kita luar biasa seperti sebidang tanah kosong. Anda bayangkan nih akal Anda, otak Anda ini adalah seperti sebidang tanah kosong. Tanah kalau ditanami bunga, maka yang muncul apa? Bunga. Rumput muncul juga nggak? Muncul juga. Tapi apalagi kalau tidak ditanami bunga, isinya apa? Rumput semua. Nah, sekarang Bapak Ibu, kenapa saya di bisnis ini harus kerja keras? Saya hari ini harus menentukan seberapa cepat saya sukses. Karena hari ini Anda punya akal dan pikiran yang bisa Anda kontrol dan Anda bawa. Nggak usah Anda perlu repot bagaimana setting otak dan akal Anda. 7 kebiasaan akan membantu Anda untuk jauh lebih bisa berkembang dan menjadi leader hebat di Tiansi dan One Vision. Semua di 7 kebiasaan. Anda jadi leader yang hebat, Anda berkembang secara baca buku, Anda berkembang secara mendengarkan netpi. Anda jadi leader hebat, Anda bisa menunjukkan duplikasi karena Anda pemakai produk. Anda memiliki impian, Anda adalah orang yang konsistensi untuk menambah daftar nama, Anda adalah orang yang melayani pelanggan, Anda adalah orang yang melakukan presentasi. Semua di 7 kebiasaan. Nah, terus sekarang pemenang lahir dari orang yang memiliki niat. Sekarang kan Bapak Ibu sudah tahu nih, kartu asnya di mana, rahasianya di mana. Tinggal bagaimana hari ini Anda memiliki niat. Niat hari ini yang akan menentukan orang akan berbuat apa dan apa hasil dari yang dia perbuat. Nah, dengan niat punya kemauan belajar, betul? Dengan hari ini Anda punya niat, Anda mau bertindak. Anda pasti antusias, Pak. Anda pasti akan konsisten, Anda akan pasti memiliki daya tahan. Sekarang pertanyaannya, niat apa yang harus kita bangun setelah kita tahu, Pak, apa yang bisa membuat kita sukses dan apa yang kita harus kerjakan? Kan tadi kalau saya lihatkan kepada Anda, 2 rahasia itu adalah hal yang harus Anda pegang, betul? Itu menjadi rahasia. Rahasianya Anda sudah dapatkan, Pak. Nah, pertanyaannya kalau rahasia ini sudah dapat, apa yang perlu Anda hari ini bangun? Niat, Pak. Niat seperti apa Anda melihat bisnis ini dan mengerjakan bisnis ini? Ini yang perlu saya akan coba rangkul rekan-rekan untuk melihat bagaimana bisnis ini enjoy-nya, nikmatnya, nilai kemuliaannya. Nah, kita akan belajar dari sebuah video. Kita akan lihat
bagaimana hebatnya dari seorang pemuda dari video ini. Nah, pemuda ini Bapak Ibu selalu memberi warna buat kehidupan orang lain. Dia gemar membantu, dia gemar berbagi. Dia lakukan itu dengan senang ya. Happy, rasa bahagia. Bahkan hari itu kita lihat pemuda ini selalu melihat ternyata ada orang lain yang butuh untuk dia bantu. Nah, dia juga sering memberi kejutan kepada orang-orang di sekelilingnya. Dan hari ini dia ditunggu banyak orang. Ya. Dia membantu, dia ringan tangan, dia untuk bisa membuat hidup di sekeliling dia itu berwarna. Kita lihat, Pak. Rasa bahagia, dia berbagi. Dan dia lakukan dengan senyum, dia lakukan dengan senang ya. Nah, kadang juga pemuda ini nggak punya apa-apa sebenarnya. Nggak punya TV juga sebenarnya nih pemuda. Tapi dia senang lihat di sekelilingnya itu bisa dia beri makna ya. Keseharian pemuda ini sering berbagi. Nah, di saat dia bisa melihat ada perubahan hidup seseorang, dia bisa merasakan hal yang bahagia. Ya. Keceriaan di sekeliling di saat ada dia itu terbangun. Dan dia selalu senang dan happy. Berkat kebaikan yang dia bangun, akhirnya rasa cinta di sekelilingnya terbangun, Pak. Dan ini gak bisa dinilai dengan uang. Begitu luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan buat videonya. Bapak Ibu, dari maksud video tadi hari ini adalah saya cuma mau ngajak Anda, mari sama-sama kita bangun niat seperti apa membangun bisnis ini. Fokus dan komitmen bantu orang lain untuk sehat dan sukses. Buktikan siapa diri Anda sebenarnya. Anda adalah pembangun aset, pemimpin, dan pemenang berikutnya. Anda bisa bayangkan, mungkin di saat Anda berjuang di bisnis ini, ada rasa lelah, betul? Anda merasakan begitu capek perasaan Anda, mungkin begitu banyak orang yang tidak percaya dengan Anda, betul? Tapi hari ini sampai di titik ini Anda pun terus berjuang. Saya kasih tahu Anda, di balik kelelahan Anda, Pak, ada orang di luaran sana yang lagi menunggu Anda untuk Anda bantu perubahan hidupnya, Pak. Rasa lelah Anda, rasa capek Anda, Pak, ada orang yang lagi butuh Anda datang untuk menghampiri kesehatannya, Pak. Kalau hari ini Bapak Ibu punya niat yang benar-benar tulus, Anda tahu Pak, Anda hari ini dibutuhkan banyak orang untuk bisa memberikan perubahan terhadap kehidupan dan kesehatan mereka, Pak. Bangun rasa senang, bangun rasa happy, bangun rasa bahagia di saat Anda menceritakan bisnis ini ke banyak orang. Gak lama Pak, gak lama. Di saat Anda hari ini mengerjakan secara konsisten, di saat hari ini Anda merasakan apapun dari yang Anda kerjakan dengan rasa bahagia, Pak, akan banyak rasa cinta yang akan lahir, yang akan merangkul Anda, yang akan memeluk Anda. Itu adalah dolen-dolen Anda, Pak. Rasa cinta ini akan terbangun suatu saat nanti, Pak, di saat begitu banyak orang berterima kasih dengan Anda di panggung kemenangan karena mereka sudah mencapai kehidupan, Pak. Semua kembali lagi kepada niat kita. Semua kembali lagi kepada apa yang hari ini kita benar-benar ingin awali dengan rasa apa yang hari ini kita mau kerjakan bisnis ini. Jadi tidak ada kata mengeluh, tidak ada hari ini kata Anda mungkin harus berhenti, Anda hari ini harus istirahat. Karena ingat, orang di luaran sana butuh Anda untuk segera mendatangi mereka. Buat komitmen yang kuat, Pak. Karena Tiansi hari ini bukan hanya merubah hidup Anda, tapi Tiansi akan merubah dunia di sekeliling Anda. Karena Anda hari ini punya niat yang mulia.